saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tenaga dalam. Di mata umum, tenaga dalam adalah kekuatan gaib yang bisa membuat pemiliknya mampu melakukan hal-hal di luar logika. Beberapa waktu lalu media dihebohkan dengan aksi seseorang yang menggunakan tenaga dalam untuk melacak keberadaan korban yang tertimbun tanah. Ada juga orang yang memijit pasien dengan menggunakan tenaga dalam, mengobati pasien menggunakan tenaga dalam. Bahkan di internet pun ada banyak tutorial untuk mempelajari tenaga dalam. Ada orang yang memindahkan sesuatu menggunakan tenaga dalam, dan bahkan ada juga yang dapat melawan orang dari jarak jauh menggunakan tenaga dalam. Tenaga dalam pada umumnya diaktifkan melalui olahraga pernafasan dengan beberapa teknik pernafasan, diantaranya pernafasan perut, pernafasan dada, pernafasan pundak maupun gabungan. Olahraga ini diajarkan oleh kelompok senam pernafasan dan kelompok olahraga bela diri. Seseorang menekuni tenaga dalam untuk beberapa tujuan termasuk untuk olahraga, penyembuhan diri, meditasi, relaksasi, dan penunjang olahraga bela diri. Tenaga dalam yang sudah aktif karena dilatih dengan teknik pernafasan sebagaimana tersebut di atas, pada umumnya dilanjutkan dengan teknik melatih tenaga dalam tingkat lanjut yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengarahkan tenaga tersebut untuk berbagai kebutuhan. Tenaga dalam pernafasan masuk ke dalam kategori tenaga dalam konvensional, yang berarti menggunakan sistem pernafasan tenaga dalam yang sudah baku selama bertahun-tahun. Tenaga dalam sistem pernafasan sudah tidak dipakai lagi dalam sistem tenaga dalam modern. Awalnya pada tahun 4000 sebelum Masehi, tenaga dalam sudah dikenal oleh orang-orang Mesir kuno. Tenaga dalam seringkali dimanfaatkan sebagai media penyembuhan meskipun sangat sedikit penelitian yang membuktikan bahwa hal tersebut bekerja. Pada kenyataannya, tenaga dalam digunakan selama ribuan tahun di berbagai komunitas budaya untuk menyembuhkan gangguan fisik dan mental. Dalam hubungannya dengan pernafasan, ada pula meditasi. Mari kita dengarkan bagaimana meditasi tenaga dalam lihat dari sudut pandang Kristen. Nah, ini ada pertanyaan bagus, Pak. Ini ada yang bilang, Pak, bagaimana dengan tenaga dalam, Pak? Karena ada orang-orang kan yang dulu belajar ilmu bela diri, terus ada tenaga dalam itu sampai ada sebenarnya yang bisa gini, Michael, hewan. Iya ya, Pak. Gimana, Pak? Kalau orang belajar bela diri itu boleh, yang tidak boleh itu kalau ada tenaga dalam, Michael. Oke. Nah, tenaga dalam itu berhubungan dengan meditasi, pernapasan, penyatuan alam, Michael. Oke. Di dalam diri manusia itu tidak ada tenaga dalam sebenarnya, Michael. Iya. Nah, tetapi dalam dunia ini ada terang dan gelap. Iya. Nah, dalam kekuatan untuk penyatuan tenaga dalam itu ada namanya penyatuan alam. Nah, seizin Tuhan, penguasa dunia ini adalah setan. Kalau menyatu dengan alam, gimana, Michael? Iya. Itu jawabannya. Jadi, tenaga dalam itu ada yang pakai mantra, ada yang tidak. Yang banyak yang tidak ini yang membingungkan, Michael. Tapi ada rohnya, Michael. Iya. Nah, kalau bela diri itu boleh aja, Michael. Nah, karena orang Israel pun dikatakan apa, Michael? Dilatih Tuhan berperang, betul? Berarti mereka bisa, kalau bisa berperang berarti bisa ilmu militer dong, Michael. Gitu loh. Betul. Jadi boleh, tapi yang tidak boleh itu ada tenaga dalam, meditasi penyatuan alam, Michael. Ya. Nah, karena saya sendiri kan juga ngelatih anak bela diri juga, Michael. Pak Daud juga kan punya klub yang ngajarin itu ya, Pak ya? Iya. Kalau tempat saya kan Eagle A di Solo, Michael, MMA. Eagle A, wah. Coba dianakan. Eagle A Solo ya, Pak ya? Eagle Eyes, mata elang ya, Pak ya? Iya. Wow. Karena itu kan yang ngusulin Pak Edi Wibowo, nama itu. Wah, ini atlet Eagle Eyes Solo, juara dunia MMA ya, Pak? Enggak lah, Michael. Gunawan Sutrisno Putra ya, Pak? Wah, itu pokoknya Eagle Eyes Solo lah, Michael. Iya. Lihat nah, situ ini, aja. Fighter asal Solo ini, Pak. Wah, enggak. Saya malah tidak ngurusin, Michael. Dia ngurusin orang saya, Michael. Saya enggak tahu, Michael. Pak Daud sebagai apa? Sebagai pemilik dan pelatih ya, Pak? Enggak, kalau saya hanya penasihat aja, Michael, sama kalau
ada teknik-teknik tertentu yang harus digunakan, nah itu baru saya turun, Michael. Oh, harus seperti ini gitu, Michael. Iya, iya, Pak. Wow, luar biasa. Luar biasa. Nah, kalau dari kecil saya dilatih seperti ini, Michael. Iya, Pak. Nah, seperti ini loh, Michael. Iya. Nah, ini. Oh, ini minggu lalu saya tanya ini, Pak. Sumpit gimana caranya? Oh, gini, Michael. Iya, Pak. Jadi gini. Wow. Dulu, Michael. Gitu ya, Pak. Luar biasa. Dari kecil, Michael. Luar biasa. Luar biasa. Nah, jadi sebenarnya itu yang tidak boleh itu kalau penyatuan alam itu loh, Michael. Iya. Kalau yoga gitu, jangan. Tidak boleh, Michael. Tidak boleh, Michael. Ya. Karena itu harus lihat dari asal usulnya, toh, Michael. Asal usulnya yoga emang apa yang Pak Tony tahu? Itu kan menurut saya kan asal usulnya, ini pendapat pribadi saya, Michael, ya. Itu kan secara alam roh saya bisa ngelihat, Michael. Yeah. Nah, itu asal usulnya kan tuh dari mistis juga, tuh, Michael. Iya. Nah, itu. Iya. Nah, jadi lebih baik janganlah. Kalau saya olahraganya setiap hari ya, Michael, ya. Iya. Olahraga setiap hari kan ini, Michael, apa tuh yang namanya jalan kaki. Iya. Nah, setelah itu sit up. Nah, wow, sampai hari ini, Pak? Iya. Luar biasa. Nah, jalan kaki itu hampir setiap hari itu 3-4 kilo. Wah, luar biasa. Kalau dulu lama ndak olahraga, jadi sekarang harus olahraga gitu, Michael. Jadi karena pandemi ini tambah rajin olahraga Pak Daud ya? Iya. Luar biasa. Jalan kaki berapa kilometer waktu itu Pak Daud? Saya kalau jalan bisa 7-8 kilo, Michael. Tapi kalau setiap hari 3-4 kilo aja. 3-4 kilo aja. Setiap hari, Pak? Iya. Wow. Luar biasa. Nah, Pak Daud, saya itu kemarin ada lihat video, ada orang yang ngobrol-ngobrol gitu. Mereka bilang, wah mana mungkin pendeta, ya maksudnya Pak Daud Tony, mana mungkin pendeta bisa lihat setan. Orang yang sudah percaya Tuhan kan nggak mungkin bisa lihat setan. Nah ini pendeta kok bisa lihat setan. Waduh, saya langsung, wah orang ini nggak bisa jaga. Nah mungkin bisa jelasin Pak. Maksudnya kan ada namanya karunia membedakan roh, Michael. Iya Pak. Ya. Karunia membedakan roh dan karunia penglihatan. Nah, kalau kita ini punya lawan, tapi tidak kenal lawan atau tidak tahu lawan kita, gimana kita perang, Michael? Nah. Yang mau diperangi apa gitu loh, Michael? Gitu, iya Pak, benar Pak. Nah, bagaimana kita ngelawan setan kalau tidak kenal setan? Dan kan ada suatu dalam strategi perang, Michael ya? Iya. Kenalilah lawanmu. Iya. Nah, betul? Betul. Betul? Betul. Nah, betul? Kenali apa, Michael? Lawanmu. Lawanmu. Nah, yang kedua ada lagi. Engkau harus tahu kekuatan lawanmu. Nah, setelah kenali lawanmu, kau harus tahu kekuatan lawanmu. Ketiga ada namanya itu memperhitungkan siapa lawanmu, dihitung dulu sebelum berperang. Nah, benar. Benar, Pak. Makanya kan dalam ilmu intelijen ada namanya perekrutan, penggalangan. Nah, perekrutan, penggalangan. Setelah itu penyusupan, setelah itu penghilangan, pembumihangusan. Ini ilmu intelijen ini kelihatan. Jadi kalau dilawan kan gitu. Iya. Nah, tapi kan sekarang enggak bisa, kan ada HAM, Michael. Iya. Nah, jadi kan pertama itu perekrutan, penggalangan, nah gitu, Michael. Saya itu penyusupan. Nah, saya tahu itu karena 10 tahun, Michael. Iya, Pak. 10 tahun sama Pak Edi Wibowo itu. Iya, pengalaman lah, Michael. Saya tidak pernah belajar ilmu intelijen, Michael. Tidak pernah. Tapi saya bersama Edi Wibowo tugas selama 10 tahun. Jadi langsung
ngalami. Saya otomatis langsung jadi ahlinya Pak, kan turun Ngerti. langsung di lapangan. Jadi di lapangan 10 tahun, Michael. Jadi macan Pak. Ya, Pak Edi Wibowo ngomong, kalau di kota kalian teriak-teriak, tapi nanti kalau waktu tugas akan kelihatan jadi kucing atau jadi macan kalian ini katanya. Iya, benar, Pak. Benar, Pak. Nah, kebetulan kan saya selalu jadi macan selama 10 tahun. Maka disebut elang. Gitu, Michael. Pak, terus video ini Pak, saya mohon tanggapannya. Dia bilang, wah mungkin mungkin kalau bisa lihat setan itu berarti temannya setan Mas Ian. Ada bilang gitu. Wah, Ini Michael, iya Pak. ada yang berteman dengan setan, tapi ada juga yang lawannya setan. Ya. Nah, jadi harus dibedakan di sini, Michael. Nah, Benar. kita kalau berperang tidak mengenali lawan kita gimana, Michael? Benar. Benar. Bagaimana orang ngoperasi bagian jantung kalau dia tidak pernah belajar mengenali jantung? Benar, Pak. Nanti dioperasi malah ya giginya, bukan jantungnya. Benar. Mm-mm. Setuju. Jadi kenalilah lawanmu, gitu, Ya. Michael. Iya, Pak. Iya. Nah, saya kan banyak belajar, Michael ya. Iya, Pak. Nah, penting itu gini, Michael. Dalam Iya. hidup ini tidak usah ribet-ribet itu, Michael. Saya ini Betul. bersyukur sama Tuhan, Michael ya. Iya, Pak. Saya itu tidak pernah jadi pendeta, tidak pernah. Tidak pernah jadi Ya. pendeta, tidak pernah. Kedua, tidak pernah disahkan dilantik jadi pendeta. Iya. Nah, ketiga, tidak pernah dilantik atau disahkan jadi pengerja. Iya, Pak. Tetapi saya bisa melayani, itu kan anugerah, Michael. Amin. Jadi enaknya apa, Michael? Karena dulu waktu zaman Pak Edi Wibowo itu memang disetel seperti itu, Michael. Iya, Pak. Kenapa? Kalau terjadi sesuatu dengan saya, itu nanti bisa bawa nama gereja. Karena disahkan sama gereja dan jadi pendeta. Iya. Nah, makanya pada waktu zaman Pak Edi Wibowo itu, saya diberitahu lebih baik jangan. Iya. Jadi bila terjadi sesuatu dengan diri saya, tidak menyangkut gereja, tetapi pribadi. Gitu, Michael. Menurut Michael gimana, Michael? Iya, setuju, Pak. Ya, itu saya belajar. Yang kedua, diajar juga. Nah, waktu itu sama Pak Edi Wibowo, Michael. Tidak boleh ada akun Instagram, channel apapun dalam hidupmu. Sampai kapanpun, Pak. Sampai kapanpun, gitu. Kenapa? Kalau orang nyerang kamu, nyerang akunnya Michael, nyerang akunnya Thomas, nyerang akunnya yang punya akun semua. Sedangkan saya happy jalan-jalan gitu. Ya, ada lagi kata-kata gini, itu namanya nabok orang tapi pinjem tangan orang. Itu yang ngajarin Pak Edi Wibowo tuh, Michael. Iya, Pak Daud. Menurut Michael gimana, Michael? Iya, aman ya, Pak ya jadinya. Aman jadinya. Jadi hidup happy. Nah, dan kalau terjadi dengan diri saya, kan tidak ada urusan dengan gereja, Michael. Iya. Tidak ada. Kenapa tidak ada, Michael? Karena saya bukan pendeta. Gitu. Menginjil ya, Pak ya. Nah, kalau saya lebih baik jadi pemberita Injil aja. Kalau dipercaya khotbah, enggak dipercaya pulang gitu aja. kan tidak pernah disahkan jadi pendeta penginjil dimanapun tempat. Tapi Bapak pernah nulis buku kok nggak salah ya Pak juga ya dulu ya, penulis. Iya. Nah, ada banyak, Michael. Wow, iya. Ada banyak orang cerita sama saya dulu koleksi bukunya Pak Daud nih. Banyak. Iya. Luar biasa. Jadi lebih baik itu dalam pelayanan itu, Michael ya, nggak usah ribet, nggak usah aneh-aneh gitu loh, Michael. Nggak usah nyerang orang ya Pak. Nggak usah nyerang orang gitu. Kalau kita dipercaya, jalanin. Nggak dipercaya, pulang gitu aja, Michael. Iya. Betul, Michael? Betul, Pak.
Nah, soalnya masalahnya sekarang ini Pak, banyak yang dikit-dikit bilang sesat, ya, bikin video, ini sesat, ini sesat. Waduh, saya jadi gimana gitu Pak. Jadi lihat video ini kadang-kadang luar biasa orang-orang ini. Pesan apa Pak Ya. Daud untuk mereka yang suka? Ini bahkan mungkin kita zoom ini Itu kan gini, ada pengintai-pengintai Pak. Jadi itu mereka namanya cari panggung, Michael. Nah, gitu ya, Pak. kalau kita tuh tidak perlu panggung, Michael. Jadi kalau mereka ingin punya panggung, kasihin panggung saya, Michael. Gitu ya, Kenapa, Pak? Michael? Ya, kita ini sudah ngalami, Michael, bagaimana suka dan duka, Michael. Iya. Nah, lebih baik dalam hidup ini simple aja lah, Michael. Iya. Nanti ingat. Nah, ada satu pengalaman. Nah, ini mulai ini. Seru. Pengalaman gini. Iya, Pak. Jangan kamu pura-pura kaya. Iya. Jadi bikin status, Instagram, macam-macam gitu. Nah, kalau Pak Edi Wibowo selalu mengajarkan harus merendah. Gitu, mereka. Rendah hati. Nah, ada kata-kata gini. Waktu kita berkuasa, jangan sewenang-wenang. Karena masih ada yang maha kuasa. Ya. Dia selalu ketawa-ketawa sama saya itu, Pak Edi itu. Nah, waktu kita tidak berkuasa, nah, jangan aneh-aneh. Karena diawasi sama yang berkuasa. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti menyerahkan segenap hidup ini kepadanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.